Pada hari ini telah terjadi kecelakaan. Tangis histeris pecah saat korban penumpang minibus yang terjun ke sungai dievakuasi ke rumah sakit di Kabupaten Bengkulu Selatan Rabu siang. Korban merupakan penumpang mobil angkutan tujuan Jambi Bengkulu yang ditumpangi 9 orang termasuk sopir dan kernet. Saat melintas di jembatan Selepah yang ada di Desa Penandingan, Kecamatan Air Nipis, tiba-tiba jembatan gantung tersebut putus sehingga mobil terjun dan menghantam bebatuan di dasar jembatan. 2 orang meninggal dunia dalam kejadian ini, yakni seorang anak perempuan berusia 6 tahun dan seorang ibu berusia 35 tahun. Sementara itu, korban lain yang berada di mobil yang sama mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke puskesmas dan ke rumah sakit terdekat. Sesudahnya melewati jembatan Selepah, kurang 10 meter, mobil elep yang membawa penumpang berjumlah 7, semuanya 9, sopir 1, kenek 1, jadi jumlahnya 9. Jumlahnya 9 terjun ke sungai. Dari peristiwa ini apakah mengakibatkan korban nyawa, Pak Kapolsek? Baik, dari jumlah baik sopir maupun kenek dengan penumpang yang terjun ke sungai itu yang meninggal dunia 2. Putusnya jembatan diduga terjadi karena kondisi jembatan yang sudah tua dan tidak sanggup menahan berat kendaraan. Jembatan Bendungan Selepah merupakan jembatan penghubung Desa Sukabandung dengan Desa Penandingan, Kecamatan Air Nipis, Bengkulu Selatan. Dari Bengkulu Selatan, Endro Dwi Wirawan melaporkan. Sebuah minimarket di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten disatroni kawanan perampok. Para pelaku sempat menyekap karyawan sebelum dikepung warga dan polisi. Kawanan perampok yang menyatroni minimarket di Jalan Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, terekam kamera pengawas. 3 pelaku yang diduga membawa senjata tajam langsung menyekap 3 karyawan yang sedang bertugas ke lantai 2 minimarket. Aksi perampokan yang terjadi Selasa malam ini diketahui setelah warga mendengar teriakan minta tolong karyawan yang disekap. Ada karyawan Alfa dari samping sebelah minta tolong, kan situ kan sebelah kan ada ini, ada inilah minta tolong sama tangga sebelah situ. Tangga sebelah minta tolong, dia langsung ngasih kasih tahu warga sekitar, pada datang warga. Warga bersama polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengepung minimarket. Polisi sempat melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara agar para pelaku menyerah. Setelah hampir 2 jam dikepung, para pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan. 3 karyawan minimarket yang disekap bisa dibebaskan tanpa ada yang terluka. Kemudian modus daripada pelaku berpura-pura sebagai pembeli. Mereka datang ke Alfamart tersebut ketika Alfamart tersebut dalam proses tutup toko. Jadi kurang lebih pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian para pelaku 3 orang, 2 menggunakan senjata. 1 senjata diduga senjata api yang sempat ditodongkan kepada salah satu karyawan yaitu kasir. Kemudian 1 menggunakan senjata tajam pisau. Pasca perampokan, kondisi minimarket masih tutup. Pihak minimarket juga belum bisa merinci kerugian akibat peristiwa perampokan tersebut. Lesti Kejora dan Rizky Bilar memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Diperiksa 5 jam terkait kasus investasi bodong DNA Pro, pasangan artis itu mengembalikan uang 1 miliar rupiah. Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora tiba di Barreskrim Polri Jakarta sekitar pukul 14:35. Keduanya dimintai keterangan berkaitan aliran dana dari mitra pendiri DNA Pro, Stephen Richard. Diperiksa selama 5 jam, pasangan ini keluar dari gedung Awaludin Jamin sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Barat didampingi tim kuasa hukum. Sebelumnya diketahui Stephen Richard memberi hadiah uang dalam koper yang diduga mencapai 1 miliar rupiah atas kelahiran putra pertama Rizky dan Lesti. Meski demikian, pihak Bilar menyebut pemberian uang tersebut
hanya merupakan konten untuk mempromosikan platform trading DNA Pro. Kasat Narkoba Polres Binjai AKP Firman Immanuel Perangin Angin dicopot dari jabatannya buntut dugaan penjebakan dan penangkapan remaja yang menerima narkoba. Pencopotan dilakukan Kapolda Sumatera Utara setelah video dugaan penjebakan oknum polisi viral dan menuai kecaman. Inilah rekaman CCTV saat dua petugas Sat Narkoba Polres Binjai menangkap seorang remaja di sebuah warung internet di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Binjai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Dalam rekaman, seorang pemuda mengenakan kaos biru yang diduga memberi narkoba dibiarkan kabur dan tidak ikut ditangkap oleh petugas kepolisian. Video tersebut viral. Diduga polisi sendirilah yang menjebak sekaligus menangkap remaja tersebut. Setelah viral dan menuai beragam kecaman, akhirnya Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak bersikap dengan mencopot Kasat Narkoba Polres Binjai, yakni AKP Firman Immanuel Perangin Angin. AKP Firman dianggap lalai mengawasi anggotanya. Posisinya sebagai Kasat Narkoba Polres Binjai digantikan oleh AKP Irfan Rinaldi Pane. Itu sebagai wujud pertanggungjawaban seorang pimpinan. Kasatnya harus bertanggung jawab, ya, karena lemahnya pengawasan terhadap anggota, sehingga anggota melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu sebelumnya anggota sudah diperiksa dan pendalaman lebih lanjut terkait dengan hal itu pun juga kasatnya saat ini juga sedang dimintai keterangan. Sementara itu, dua bintara anggota Sat Narkoba Polres Binjai yang terekam CCTV tersebut juga diperiksa di Bid Propam Polda Sumatera Utara. Petugas potong badan mobil yang tertabrak KRL di perlintasan Citayam Depok. Informasinya sesaat lagi.